Salam, selamat pagi untuk kita semua. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Pontius Regar, Puluhan Kuria AKP Gedong. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai dan menguatkan hati saudara untuk mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025, adalah tertulis dalam kitab 2 Korintus, pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan di pagi hari ini, sejak berdirinya gereja mula-mula hingga pada pemberitaan Paulus, giat untuk saling membantu sesama tubuh Kristus sudah terus digerakkan. Sekitar tahun 48 sesudah Masehi atau sesudah Kristus, Yerusalem mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Sehingga mulai tahun 50, penduduk Yerusalem sudah diancam kelaparan. Untuk itu, pada tahun 56, Paulus mencoba mengumpulkan bantuan untuk Yerusalem dari seluruh persekutuan pengikut Kristus yang pernah dijalaninya untuk membantu Yerusalem. Jemaat Filipi yang kecil dan miskin sangat banyak membantu waktu itu. Dan dalam nas ini, Paulus menggerakkan jemaat yang ada di Korintus, yang notabene tergolong jemaat yang sejahtera, agar segera ikut juga mengumpulkan bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, usaha itu mendapat perlawanan dan diskusi yang hebat dari segelintir orang-orang atau pemuka atau tokoh masyarakat yang ada di kota Korintus. Sehingga Rasul Paulus memberikan pencerahan untuk bantuan tersebut dengan sebuah penjelasan yang bertajuk pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Paulus mengatakan, seperti dalam nas ini, bahwa sumber segala berkat dan yang ada pada kita adalah datangnya dari Tuhan. Tuhan adalah sebenarnya pemilik segala sesuatu yang ada pada kita sekarang. Tuhan rela menjadi miskin agar umatnya menjadi kaya secara materi. Oleh karena itu, dalam kemiskinannya, Tuhan meminta pelayanan kasih dengan cara membantu saudara-saudara yang sedang terancam kelaparan di Yerusalem. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan di pagi hari ini, panggilan diakonia gereja terus kita giatkan di tengah-tengah kehidupan bergereja kita. Karena gereja yang hidup adalah gereja yang nyata tindakan dan aksi diakonianya, baik diakonia internal maupun diakonia eksternal. Sama halnya dengan pengumpulan persembahan dalam skala membantu. Hendaknya kita lakoni dengan berpikir bahwa suatu saat mungkin saya dan kami akan dibantu saudara-saudara kami yang lain. Maka untuk itu kita harus berpikirnya jangan pada prinsip hanya take and give-nya. Yang paling kita dahulukan adalah prinsip give thanks atau pengucapan syukur. Sehingga
efek melaksanakan diakonia itu, memberikan bantuan itu menjadi terasa bagi orang-orang yang membutuhkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah kami semakin mengembangkan kehidupan bergereja kami melalui ikut ambil bagian dalam membantu secara diakonia. Bukan hanya internal, tetapi juga di luar daripada gereja kami. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Perkembangan gereja adalah berdampak bagi seluruh dan berdampak bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih atas sapaan firman-Mu, sehingga kami dikuatkan, bukan hanya supaya kami membantu supaya dibantu, tetapi lebih daripada itu, kami mengucapkan syukur dan memperhatikan yang lebih kecil, yang lebih membutuhkan daripada kami, sehingga ketika kami diarahkan untuk mengumpulkan persembahan, mengumpulkan bantuan, kami tergerak hatinya oleh belas kasihan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat untuk melakukan pekerjaannya pada satu hari ini. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah dan juga yang sedang sakit. Tuhan pulihkan mereka sehingga mereka pulih kembali. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami sehingga kami selalu mengucap syukur dan mau membantu menolong orang-orang yang membutuhkan di saat-saat tertentu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus untuk satu hari ini. Shalom.